Ini adalah video pertama dan mungkin satu-satunya yang aku buat karena memang aku gatal pengen ngomong ini. Memang media aku nggak besar, view-ku juga nggak besar. Tapi ya siapa tahu, dulur-dulur yang mendengarkan atau orang awam yang mendengarkan juga mungkin eh, berbeda atau mungkin berbeda pendapat atau punya sudut pandang lain soal organisasiku. Mungkin aku akan bahas soal sudut pandang tentang konvoy, anarkis, atau perbuatan-perbuatan negatif yang dilakukan oleh dulur-dulur PSHT. Dan di akhir video aku menceritakan sedikit enaknya jadi warga PSHT dan cara ikut latihan PSHT. Kalian harus dengar ini sih sampai habis, jangan di skip-skip, jangan dipotong-potong, karena biar nggak salah paham ya. Ini bukan maksud aku untuk membuka atau menjelekkan saudara sendiri, sama sekali nggak ada. Dan apa yang aku omongin ini semua adalah sebuah fakta yang terjadi gitu. Terima nggak terima ya memang faktanya kayak gini. Kita harus bisa terbuka dan sadar dengan konflik-konflik yang ada di masyarakat soal organisasi kita. Ya mikirku, mumpung aku punya media, jadi aku punya kesempatan untuk bicara ini meskipun nggak kesing delok, nggak masalah. Kali ini sebenarnya aku ingin membuat sebuah pernyataan dan semoga dulur-dulur juga melihat atau mungkin mendengarkan ini. Ini bebas untuk semuanya ya, nggak harus warga PSHT atau siswa. Tapi orang awam juga sangat boleh sekali. Sekali lagi kalau misalkan ada yang tidak setuju ya nggak apa-apa. Kalau setuju ya alhamdulillah. Karena ini hanya opini ku aja. Dan beropini itu bebas. Jadi jangan tersinggung. Tujuanku membuat video ini adalah untuk menjelaskan persepsi yang ada di lingkungan masyarakat soal organisasi persaudaraan Setia Hadi Terate. Kenapa aku berani ngomong ini? Karena pertama aku udah gatel. Kedua karena aku sendiri sebagai warga persaudaraan Setia Hadi Terate merasa punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik organisasi atau menjaga ajaran organisasi. Anggap aja aku adalah warga yang sok tahu atau warga yang asik, yang nggak asik lah itu mungkin. Kalaupun misal nih ya, nantinya aku bermasalah, tapi semoga jangan. Yang disalahkan jangan organisasiku, tapi dari akunya. Karena kalau misal kalian yang nonton ini siswa atau orang awam, PSHT itu mengajarkan banyak hal yang sangat baik dan bahkan aku nggak bisa mendapatkan pelajaran itu di luar dari organisasi. Kalau misalkan kalian penasaran ya silakan kalian ikut aja gitu di tempat manapun pasti ada, di daerah manapun pasti ada. Aku nggak bakal menceritakan kerahasiaan yang ada di dalam organisasi. Jadi aku ngomong yang sudah beredar di media atau yang umum-umum aja yang ada di lingkungan masyarakat. Tapi balik lagi ke permasalahan tadi ya. Sebelumnya mungkin aku mewakili dari organisasi Persaudaraan Setia Hadi Terate ingin meminta maaf kalau misalkan ada di antara kalian yang pernah dirusui sama dulur-dulurku. Entah itu dikeroyok, dipukuli, atau kaos kalian dijabel diambil sama dulur-dulur PSHT. Sekali lagi, mohon maaf dan aku hanya ingin meluruskan bahwa itu bukan ajaran dari organisasi kami. Mungkin fakta yang terjadi memang banyak kerusuhan yang dilakukan oleh dulur-dulur Persaudaraan Setia Hadi Terate. Entah waktu konvoy atau di acara-acara dangdut atau mungkin di event-event besar manapun. Tapi percayalah bahwa itu bukan ajaran dari organisasi kami. Yang pertama mungkin soal konvoy ya. Ini opini ku aja. Kadang-kadang ada sebagian warga yang bilang bahwa konvoy itu tradisi, harus dilakukan turun-temurun waktu suruhan dan lain-lain. Tapi setauku ya, tradisi dalam KBBI itu adalah sesuatu yang dilakukan secara turun-temurun, mengikuti norma, aturan, dan juga yang paling penting adalah bermanfaat. Pertanyaannya adalah, manfaat dari konvoy itu apa? Kasih aku jawaban positifnya dari konvoy. Silakan kalian komentar di bawah ini. Ini coba kita sama-sama mikir ya, kita santai aja. Positifnya dari konvoy itu apa? Aku nggak akan melarang samian-samian konvoy itu hak kalian lah ya, karena ya aku masih warga baru, jadi aku nggak berani ngomong banyak-banyak. Jadi anggap aja aku ini adalah omongan bocil sok tahu gitu kan, ya warga sok tahu. Tapi coba sekarang kita sama-sama berpikir manfaat dari konvoy itu apa. Kalau misalkan ada yang bilang konvoy itu tradisi, coba sebutin manfaat dari konvoy, 3 atau 2 aja. Kumpul sama dulur. Kayaknya ngumpul di Padepokan di latihan itu kumpul sama dulur juga sih. Atau biasanya itu alasannya itu merayakan adik-adik yang disahkan karena sebagai pelatih itu bangga adik-adiknya sudah disahkan jadi harus datang. Kayaknya. Sekalipun misalkan samian KB ku tekon di pengesahan ya, datang di tempat pengesahan. Sama di sana juga diem aja kan, ngopi-ngopi, kumpul-kumpul juga. Udah, itu aja.
Sedangkan hal itu juga bisa dilakukan setelah Samian ketemu warga baru di tempat latihan dan bisa dirayakan di tempat latihan juga. Oke. Sekarang kita lihat sisi negatifnya biar adil. Kalau misalkan aku nyebutin sisi negatifnya dari konvoi itu sangat gampang banget. Aku bisa sebutin. Pertama mungkin sudah pasti mengganggu pengguna jalan. Bayangin kalau misalkan di antara orang-orang yang lagi kerja di malam hari itu, di dini hari itu, berharapnya mereka bisa istirahat, besok itu mereka bisa beraktivitas dan cepat sampai gitu kalau misalkan berkendara. Tapi gara-gara acara konvoi jadinya mereka telat atau mungkin pada jam-jam konvoi banyak orang-orang yang istirahat tidur nyenyak. Terus gara-gara belajar-belajaran motor yang sangat banyak itu, tiba-tiba mereka terbangun dan mereka sudah pasti merasa terganggu. Dan masih banyak lagi sih efek dari konvoi. Terus, apa bisa itu dibuat tradisi? Coba kita sama-sama berpikir terbuka sekarang. Dan ini fakta ya. Kalau misalkan di antara kalian ada yang melakukan anarkis, siapa yang disusahkan? Sudah pasti sesepuh, nama baik organisasi, saudara, dan bisa jadi keluarga dan juga dirimu sendiri. Kalau misalkan ya, kalian mau ngelakuin anarkis atau apalah yang negatif itu hak kalian. Kalau bisa sih jangan. Tapi jangan pakai atribut atau pakai sakral gitu. Dari namanya aja udah sakral. Berarti kan harus dijaga kesakralannya. Kalau misalkan kalian ngeyel, berarti memang ya niat kalian itu merusak nama baik organisasi aja. Itu aja sih poinnya. Ya ini sekedar mengingatkan sesama saudara ya. Karena yang aku bisa lakuin untuk bersuara ya cuma ini. Aku punya media yang nggak rame, tapi ya aku bersyukur lah bisa bersuara gitu kan. Meskipun nggak lantang-lantang banget gitu. Terus lagi, kadang ada warga yang ngambil kaos dari perguruan silat lain. Dicegat, terus dimintain kaosnya dan lain-lain. Maksudku itu biar apa gitu? Biar dipandang jagoan atau ditakuti? Manfaatnya apa buat organisasi? Nanti giliran ada saudara yang kaosnya diambil, itu marah-marah ngehubungin saudara-saudara yang lain minta bantuan padahal salah. Sedangkan dulur-dulur taunya itu hanya persaudaraan. Nggak tahu kalau misalkan dulur yang dibantu itu membuat kesalahan besar. Kita juga nggak tahu loh ya. Kaos yang kita ambil itu, dia itu nabung berapa lama. Kerja keras pengen beli kaos gitu. Terus wes kebeli tiba-tiba diambil oleh oknum-oknum kita. Kan kasihan banget gitu loh. Padahal apalagi ada perguruan yang mungkin ya nggak punya apa-apa. Terus dia itu dikasih kaosnya sama pelatihnya atau dibelikan orang tuanya. Tiba-tiba diambil sama oknum kita. Itu bukannya masuk kriminal nggak sih jatuhnya? Cobalah kita sama-sama menjaga perdamaian gitu. Kok susah banget gitu loh. Adem ayam gitu enak. Nah misal pengen gawe onar atau pengen jagoan gitu. Naik aja ke ring tinju atau ke MMA atau ke pencak door. Kesana aja itu mungkin lebih menghasilkan, ada manfaat buat organisasi. Dan pastinya mungkin kalau kalian menang, yang bangga itu bukan organisasi aja, tapi juga keluarga kalian. Sebenarnya, aku tuh banyak banget unek-unek yang ingin aku sampaikan. Ini aja ngomong wis belibet karena terlalu banyak. Dan terlalu panjang ini gitu kan ya. Tapi intinya ya, mari kita sama-sama menjaga nama baik organisasi. Kenalkan organisasi kita itu sebagai organisasi yang baik, nggak anarkis. Memang ya, faktanya sangat susah karena oknum kita itu banyak banget gitu. Dan tidak menutup mata bahwa kita adalah salah satu organisasi terbesar. Jadi nggak mungkin kalau misalkan dalam organisasi besar itu nggak ada ulernya. Pasti ada. Dan ini juga nggak terjadi di kita aja ya. Ini di semuanya. Di instansi juga ada, di organisasi lain pasti juga ada. Mungkin itu aja lah ya soal unek-unekku. Ben Adil sekarang aku ceritain aja jadi warga persaudaraan Sehati Terati. Karena aku merasakan sendiri, Rek. Aku dari Jember terus merantau ke Probolinggo, nggak kenal siapa-siapa. Tapi pas aku jadi warga PSHT, aku punya saudara banyak di sini. Dan mungkin orang awam yang nggak tahu ya, enak loh. Aslinya di dalam latihan ya, atau pas kumpul-kumpul dengan dulur-dulur itu kita guyonan banget. Asik betah ini gitu. Bahkan ono sing gawene aku sering ngentekno gorengan, kopi ngono kan ya. Ono sih arek lagi ning ngarep iku, lagi ngerokok ning ngarep, lagi ngelatih arek. Jadi yang kalian lihat di luar sana soal anak Asia yang anarkis dan lain-lain itu nggak semua gitu. Nggak semuanya seperti itu. Akeh banget warga sing lucu-lucu, ganteng-ganteng, ayu-ayu, itu ramah banget. Berprestasi yo akeh pisan. Biasanya orang-orang yang nggak pernah gawe onar nek ndek latihan iku yo asik guyonan ngono, gak betah latihan ngono lho, ngerti gak sih? Gak betah tekon ndek latihan.
Bahkan sesepuh-sesepuhnya juga kadang-kadang ada yang guyonan santai banget gitu. Makanya aku heran nek misalkan ono warga sing gawe onar gitu, anarkis. Kasihan warga-warga yang bersusah payah menjaga nama baik. Gak ngerti apa-apa, terus taunya cuman mengabdi gitu kan ya. Bukan warga yang nggak tahu datang di latihan, tapi senengane gawe onar, membawa nama baik organisasi lagi kan. Itu kan memalukan banget menurutku. Dan bahkan kalau misalkan aku mau ngebuka ya, kita itu organisasi besar itu sering banget menggalang dana ke Palestina, membantu bangun masjid, mungkin juga berseni jalan, kerja bakti dan masih banyak lagi. Ya kegiatan positif yang dilakukan ya itu. Heranku mana yo kok kayak nggak kelihatan gitu aja sih. Aku yakin ada banyak masyarakat yang mungkin merasa terbantu dengan adanya organisasi kita. Dan nggak menutup mata, sebagian juga pasti ada yang benci SH, bahkan pengen bubar no. Itu wajar dan sangat maklum, jadi nggak usah ngamuk. Orang itu sekali nggak suka mau kebaikan sebanyak apapun ya tetap nggak suka. Itu sangat wajar menurutku. Jadi kita nggak perlu emosi soal itu gitu loh. Kalau ngomong soal enak dari Reza nggak akan ada habisnya, Rek. Aku panjang banget gitu. Enak banget, sumpah. Nggak bakal nyesel jadi anak SH. Aku bangga jadi anak SH. Meskipun banyak banget masalah yang menimpa, aku tetap bangga dan dengan wae lah ya aku dikasih kesehatan dan aku bisa terus menyebarkan video-video kayak gini ya. Ya aku tetap berusaha untuk ngingetin, kita sama-sama ngingetin lah sebagai saudara. Nah misal aku salah ya silakan dikritik juga dengan senang hati, aku berterima kasih kalau dikritik. Dan aku sangat terbuka dengan perguruan lain, kita ngopi bareng ya monggo. Jadi yo damai-damai aja lah ya, ini zamannya bukan zaman kerusuhan. Mending kita mikir gimana cari uang yang banyak, kerja yang pateng, dan nggak semuanya itu soal organisasi rek ya. Nggak semuanya soal organisasi. Makanya ayolah kita sebagai warga persaudaraan sejati Ternate, mau yang tua atau yang muda, kita sama-sama menjaga nama baik organisasi, nama baik sesepuh, nama baik tempat latihan, ya nama baik orang-orang yang sudah meninggal gitu mendirikan persaudaraan sejati Ternate. Kita usahakan jangan terus-terusan gawe onar lah gitu rek. Gak ono faedah yang ngono rek, sumpah. Menang oleh opo, kalah isin. Elek mana jenenge ya kan. Ya mungkin itu aja lah ya. Maaf ini panjang banget ya. Jadi nek misalkan ada orang awam yang mau ikut silakan ikut PSHT ya, nggak usah takut, percayalah bahwa banyak banget warga-warga PSHT sing suwabare ku pol. Baik banget mengayomi juga, membimbing. Jadi nggak usah takut buat kalian yang ikut persaudaraan sejati Ternate, silakan ikut. Persyaratannya yuk gampang banget. Kalian nggak usah bayar pelatih, pelatih itu ikhlas melatih kalian gitu. Yang penting kalian tuh niat, kalian izin sama orang tua dulu, bilang tujuannya olahraga atau memperbanyak saudara dan belajar menjadi warga PSHT yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Udah itu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Maaf jika ada kalimat yang salah. Ini semua adalah fakta yang terjadi, bukan dibuat-buat. Dan beritanya juga sudah ada banyak banget. Sekali lagi, mohon maaf kalau misalkan ada niat, ada kata-kata yang salah, nggak ada niat menggurui. Terima kasih ya Rek ya. Kita harus tetap bangga dengan semboyan kita, yaitu selama matahari masih terbit dari timur, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati Terati akan tetap jaya abadi selamanya. Terima kasih buat sudah nonton. Sampai jumpa lagi di aku video berbeda selanjutnya.